Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat tuntunanmu sepanjang pagi hari ini Tuhan. Gak pada pagi hari ini Tuhan kami kembali di tempat ini untuk kami mau belajar ya Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran kami supaya kami boleh fokus hanya kepada pelajaran ya Tuhan. Dan Kau berkati juga hambamu yang akan menyampaikan setiap pelajaran ya Tuhan. Biarlah pelajaran disampaikan kepada kami Tuhan. Boleh kami mengerti dan boleh kami pahami ya Tuhan. Tuhan kami akan mulai pelajaran kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak. Sebelum saya mulai, tolong kalau misalnya ada Pak Yo atau ada Pak David ya, tolong di ini kemarin kan saya bicara minggu kemarin, tanya sama Pak Yo kira-kira apa yang diperlukan dan dia menjelaskan sesuatu kan ya, barangkali sesuatu yang diperlukan kalian ya. Cuman saya kalau bisa minta detailnya gitu, bisa dikirim per WA saja apa-apa yang diperlukan kira-kira untuk kalian gitu ya. Jadi untuk hari ini saya belum bisa menjelaskan dengan detail apa yang diminta oleh Pak Yu waktu itu ya. Jadi saya akan bawa satu hal yang penting yang menurut saya penting sekali karena kita nggak menyadari kadang-kadang, yaitu tentang sesuatu yang dipesankan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya ya. Yuk kita mulai aja. Kita akan mulai dengan tempat yang nggak enak banget, yaitu Getsemani. Getsemani ya. Semuanya tahu ya Getsemani di mana? Tahu Pak. Nah, tapi Getsemani di sini saya akan mengambil satu fokusnya, itu adalah tentang Yesus memesankan kepada murid-muridnya tentang berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Ya, jadi coba nanti bisa kita perhatikan ya detailnya ya. Moga-moga saya bisa selesaikan saat ini karena ini sebetulnya pelajaran untuk 2 sesi ya, panjang. Berdoa dan berjaga-jaga. Tapi saya akan usahakan ini bisa selesai pada hari ini juga. Oke, kita akan mulai dan kita akan buka Matius 26 ayat 36 sampai dengan 42. Matius 26 ayatnya yang ke-36 sampai dengan 42 ya. Bisa kita membaca pelan-pelan bersama-sama yuk ya. Kita baca ayat 36 terlebih dahulu yuk. 1, 2, 3. Maka Sampailah Yesus Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ya, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." berhenti dulu. Di sini ada sesuatu yang penting sekali, yaitu kata-kata Yesus bersama-sama murid-muridnya. Tolong ini dicatat ya, penting sekali kata ini. Kenapa Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya? Padahal sebenarnya untuk doa saja Yesus bisa sendirian. Kita pun juga kadang-kadang kalau mau berdoa, doa bisa sendirian, juga nggak usah rame-rame gitu kan ya. Tapi di sini jelas sekali dikatakan Yesus mengajak murid-muridnya bersama-sama. Jadi kata-kata bersama-sama ini penting karena nanti kita akan bahas ya. Karena di sini ada 3 muridnya dia, kita tahu semuanya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes ya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan kenapa penting sekali di sini? Karena saya akan memperhatikan sesuatu yang luar biasa sekali, yaitu kata-kata bersama-sama ini ternyata diungkapkan kembali di kitab Matius ya. Kitab Matius 18 ayat 19 dan 20 itu mengatakan seperti ini. Kalau 2-3 orang bersama-sama bahkan ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka kemudian menyatukan hati, maka Tuhan hadir. Nah, disinilah yang ingin saya katakan pentingnya Yesus itu hadir dengan murid-muridnya. Tuhan hadir ya. Dan kemudian ayat sebelumnya dikatakan apa? Kalau kita sehati dan sepakat minta apa saja, maka Bapaknya akan menjawabnya.
Jadi di sini Yesus tuh sudah mulai memberikan suatu gambaran. Sayangnya kita tuh kadang-kadang nggak mengerti ya. Kita cuma lewat gitu aja. Ngapain ya? Pentingnya di sini. Termasuk Petrus nggak mengerti. Ya. Nanti kita belajar dari Petrus ya. Sampai Petrus bisa terbuka, sampai dia bisa mengerti kenapa harus bersama-sama ya. Ayat 37 kita mulai baca 1, 2, 3 dan Yesus Membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. stop, berhenti dulu. Nah, di sini kita kelihatan sekali. Kapan kita akan berdoa bersama-sama? Perhatikan aja. Ini Yesus tuh ya. Ketika kita menghadapi suatu kesedihan, ya kan? Ketika kita mungkin gentar di sini, bahkan di perikop lain, artinya di kitab yang lainnya, yaitu misalnya di kitab Lukas misalnya, atau kitab Markus 14 itu ya, itu nanti jelasnya dikatakan ada rasa takut juga. Ya. Jadi kesedihan dan kegentaran itu manusiawi, logis sekali. Itu sering terjadi kita ya. Kesedihan, ketakutan dan kegentaran. Dan Yesus memberikan contoh. Sebetulnya Yesus perlu nggak sebenarnya seperti ini? Ya dia manusia pada saat itu. Dan dia bisa merasakan semuanya. Dan dia memberikan gambaran ini, memberitahukan, ayo kita berdoa. Ketika dia katakan, aku sedih loh, aku sedang sedih. Bahkan gentar dia katakan seperti itu. Jadi inilah yang penting buat kita ingat. Pada saat-saat kita menghadapi masalah, kesedihan misalnya kehilangan sesuatu, atau gentar kita menghadapi seperti misalnya COVID-19 ini, atau resesi ekonomi, atau apapun juga, atau juga kita menjadi ada rasa takut gitu ya, takut habis ini kenapa ya, habis ini gimana segala. Itulah waktunya kita sebetulnya berdoa bersama, ingat itu ya. Jadi kita teruskan sekarang ya, ayat 38, 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini sekarang digarisbawahi, berjaga-jagalah dengan aku. Jadi di samping berdoa, Yesus perlu nggak sih dijaga sebetulnya? Nggak perlu kan? Tapi dia mengatakan seperti ini, berjaga-jagalah dengan aku. Jadi bukan berjaga-jaga sendiri. Dia tidak suruh murid-muridnya, kamu jaga di depan ya. Enggak juga. Tapi di sini diungkapkan sama dia, berjaga-jaga dengan aku. Jadi penting sekali kita mengetahui, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kalau kita berdoa dan berjaga-jaga, kita harus mengikut sertakan Tuhan selalu. Makanya tadi di Matius 18 jelas sekali kan, 2-3 orang ya kan ya, berkumpul bahkan di dalam nama Tuhan Yesus, maka dia hadir. Ya, dikatakan bahwa disinilah pentingnya sebetulnya kata-kata ini. Karena itu saya harap kalian semuanya mencatatnya dan memberikan garis merah. Ayat 39, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jika Kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, engkau kehendaki sekarang yang paling penting. Jadi artinya apa? Jangan kita berdoa, tapi hanya untuk keinginan kita. Ya, ini Tuhan loh, Tuhan sendiri yang mengatakan, jangan sampai karena keinginanku, gitu. Jangan sampai cawan ini, ya kan ya. Kalau engkau izin berlalu, tapi jangan yang aku kehendaki, melainkan yang Bapa di surga yang kehendaki. Nah, jadi ada sesuatu yang penting sekali. Kita berdoa, kita mesti ingat bahwa selalu membawa bahwa Tuhan yang kehendaki. Karena itu doa Bapa kami itu diajarkan oleh Yesus cuma satu kali berdoa, yaitu doa Bapa kami. Dan di situ ada kerajaanmu datanglah dan kehendakmu jadilah di bumi seperti di
surga. surga. Jadi ada poin-poin yang penting sekali di sini bahwa jadilah kehendakmu seperti di surga. Kehendak Tuhan itu ada. Saya tidak mengajar tentang ini karena ini bagus sekali kalau kita belajar tentang kehendak Tuhan ini. Dari mana awalnya, kemudian apa yang mengganggu dan lain-lainnya ya. Tapi nanti akan tersinggung sebentar. Sebentar kita akan sedikit menyinggung tentang kehendak ini, yaitu ketika Petrus nanti menyadari. Ya. Di sini Petrus nggak menyadari loh. Ya, karena kita teruskan dikit ya. Ayat 40. 1, 2, 3. Setelah Itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Amin. Berhenti dulu. Dan di sini kata-kata 1 jam, berjaga-jaga 1 jam. Tuhan itu cuma minta tuh 1 jam aja cukup berdoa, berjaga-jaga dengan Dia. Tapinya penting sekali di sini kata-kata bersama dengan Dia. Nah, inilah yang sebetulnya dikatakan oleh Tuhan pada waktu kita berdoa. Seharusnya waktu kita berdoa mungkin kita melakukan itu pagi hari. Biasanya yang paling enak itu pagi hari, ya. Setelah kita sudah seger dan lain-lainnya gitu ya. Biasanya kita kemudian berdoa dan dengan kata-kata lain berjaga-jaga tentunya. Ya, devotion itu biasanya memang 1 jam, namanya devotion, perenungan akan firman Tuhan, merenungkan tentang kata-kata Dia, tanya apa kehendak Bapak hari ini, tanya kemudian mulai cari apa yang Tuhan kehendaki ya. Jangan mulai segala doa dengan aku yang kehendaki. Jangan segala keinginan kita yang diajukan terlebih dahulu, tapi sebaliknya, Tuhan apa yang Kau kehendaki. Itu kita mulai doakan. Meskipun kita sedang menghadapi masalah, apakah itu kesedihan, apakah itu ketakutan, apakah itu kegentaran, tetap juga kita sampaikan, Tuhan, ini terjadi seperti ini. Tapi jangan keinginanku yang terjadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sehingga kita tahu nanti, kita bisa mengerti, dan itu akan menjadi suatu kesaksian. Dan di sini yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin kalau nanti sempat waktunya, saya akan sedikit-sedikit bersaksi tentang hal ini ya. Ayat 41 sekarang. 1, 2, 3, ayo. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lebih jelas lagi sekarang di sini dikatakan supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Apa itu artinya nanti jatuh ke dalam pencobaan? Mungkin nanti akan saya uraikan bersama-sama perlahan-lahan aja ya. Karena di situ nanti akan dijelaskan sekali ketika Petrus menyadari apa itu sebenarnya. Jadi Petrus ini memang dari Getsemani ini dia masih belum mengerti maksudnya total kenapa Tuhan mengajak dia seperti itu. Ya, ayat 42 sebetulnya ini cuma menekankan kembali. Ya, tapi kita baca sama-sama yuk. 42, 1, 2, 3. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendak-Mu." jadi ini 2 kali dikatakan jadilah kehendak-Mu. Jadi ini pasti penting sekali. Karena kita sering berdoanya, ya keinginan kita yang kita ajukan. Tuhan, kapan aku dapat pacar misalnya. Tuhan, kapan aku dapat misalnya apa aja lah. Kapan ini, kapan itu. Tuhan, kenapa aku sedih, tapinya kenapa seperti ini. Kapan aku bisa, kapan aku bisa. Kenapa dan segalanya tuh diri kita, egoisme kita yang kita tunjukkan. Padahal bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki. Ya. Dari sini sebenarnya hal ini luar biasa sekali, tapi saya ingin mengutip suatu kata-kata yang bagus sekali, ya, yaitu mengenai, ya mungkin ini dicatat aja ya, karena tidak ada di situ ya. Saya belum sempat minta Ibu Ne untuk isi di situ sebetulnya ya.
Dikatakan seperti ini, ada satu hal yang membuat kita bahagia, yaitu kasih. Catat aja ya. Satu hal yang membuat kita bahagia, yaitu kasih. Yang kedua, satu hal yang membuat kita dewasa ialah masalah. Ya, masalah ini termasuk dikatakan tanda petik meskipun Tuhan tidak mencobai, yaitu ujian-ujian, pencobaan-pencobaan ya. Kita menjadi dewasa oleh masalah. Yang ketiga, sebaliknya, kita akan hancur oleh karena apa? Putus asa, patah semangat. Jadi, hati-hati. Satu hal lagi yang membuat kita hancur ialah rasa putus asa atau rasa patah semangat ya, penting sekali. Dan kemudian yang keempat, tapi sebaliknya, satu hal yang membuat kita bisa maju ke depan lebih dekat dengan Tuhan, yaitu kita berusaha. Tentunya harus ada usaha. Tanpa usaha itu katanya gini ya, ada yang mengatakan cuman doa-doa aja tapi no action katanya gitu ya. Ya percuma gitu kan ya, nggak ada langkahnya. Bahkan kita tahu Yakobus juga mengatakan begitu ya, kita nggak ada langkahnya ya percuma ya. Yang terakhir sebaliknya, satu hal yang membuat kita kuat yaitu doa. Karena itu saya ambil waktu untuk bicarakan soal ini. Hanya doa yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Hanya doa yang membuat kita dikuatkan. Sebetulnya kita semua adalah manusia-manusia yang lemah, tapi kita bisa dikuatkan hanya oleh Tuhan sendiri. Dan itu terbukti nanti kalau kita lihat sekarang di perikop berikutnya ya, dikatakan artinya kita baca Markus ya. Kita baca Markus 14 ya, ayat 32 sampai 42. Nggak perlu dibaca, sorry. Nggak perlu dibaca. Tapi kita lihat, ini perikop ini sama sebetulnya, Getsemani ya. Markus 14 maupun Lukas 22 ya. Tapi dikatakan seperti ini ya, saya ambil singkatnya saja. Yaitu Markus 14, 32, 42, yaitu kata-kata takut dan gentar di situ muncul. Kalau tadi di Matius dikatakan sedih dan gentar. Tapi kalau di kitab Markus dikatakan takut dan gentar ya. Nah, tapi sama juga supaya kamu diulang, jangan jatuh ke dalam pencobaan, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu singkatnya dari kitab Markus 14 ayat 32 sampai 42. Bedanya dengan kitab Matius ya. Kemudian di Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 46 sama juga perikop tentang Getsemani. Tapi di ayatnya yang ke-43 ini penting. Seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ingat ini, Lukas ini lebih detail gitu kelihatannya ya. Jadi kita menjadi kuat, Tuhan sendiri ya. Tuhan menjadi kuat ketika saat itu ada di sekitarnya, yaitu malaikat-malaikat yang membuat kita kuat. Demikian juga kita. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, kalau kita betul-betul datang kepada Tuhan, maka kita akan dikuatkan, ya, dikuatkan. Nah, sampai di sini mungkin saya kita tidak meneruskan sebelumnya, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting. Kenapa? Karena sebetulnya ini tidak saya tulis di dalam ini kita, yaitu tentang, saya akan berusaha untuk menjelaskan tentang kata-kata kenapa sebetulnya Petrus ini diajak. Ya, ini nggak ada di sini ya, nanti nggak ada di PowerPoint ini ya, karena ini lebih saya ingin uraikan sedikit lebih dalam gitu ya, yaitu kenapa sebetulnya Petrus ini diajak. Nah, kita baru bisa mengerti nanti, baru bisa mengerti nantinya ketika kita melihat kitab-kitab Petrus, terutama 1 Petrus dan 2 Petrus ya. Saya tidak menyampaikan, nanti kalian lihat sendiri aja, di mana Petrus kemudian mengatakan dengan jelas sekali. Karena setelah kejadian ini, setelah doa bersama dengan Tuhan ini, itu Petrus mengira bahwa, berjaga-jaga itu saya harus menjaga Tuhan. Sehingga pada waktu ada pengawal-pengawal menangkap Yesus,
dia masih sombongnya luar biasa. Dia katakan, aku akan penggal telingamu ya. Sampai Yesus bilang, jangan, bukan begitu caranya. Sampai dikembalikanlah telinga orang yang udah putus itu ya. Jadi Petrus pun gak mengerti artinya berjaga-jaga. Tapi setelah kita tahu semuanya, ketika dia menyangkal Yesus 3 kali, dia mulai sadar. Apalagi kemudian diingatkan oleh Tuhan. Diingatkan oleh Tuhan, Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi dia mulai tersentak dan dia kaget. Oh, itu maksudnya berjaga-jaga. Yaitu berjaga-jaga terhadap apa, saudara? Terhadap persoalan, masalah, pencobaan, apapun juga bentuknya, yang kita tidak mengerti sebelumnya. Nah, kalau kita membaca Petrus 1 maupun 2 Petrus, kita baru bisa mengerti di mana Petrus menjelaskan dengan detail sekali bahwa kita harusnya hati-hati. Karena lawan kita ini, dia katakan lawan kita ini sebetulnya bukan yang kita hadapi darah dan daging, tapi yang kita hadapi ini adalah betul-betul penguasa-penguasa di udara, ya, penghulu-penghulu di udara dan lain-lainnya. Itu pun dikuatkan oleh Rasul Paulus di kitab Efesus yang ke-6. Ya. Tapi saya ingin jelaskan di sini, kenapa kita harus berjaga-jaga, kenapa kita harus berdoa? Karena jelas sekali di sini, jelas di sini bahwa akan ada yang namanya penyesat-penyesat. Di situ Petrus mengatakan dengan jelas sekali ya, di 2 Petrus dan 1 Petrus jelas sekali dikatakan, hati-hati terhadap nabi-nabi palsu, hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Bayangin aja, kalau kita perhatikan betul, saat ini banyak sekali penyesatan terjadi melalui apa? Melalui penguasa atau penghulu di udara, yaitu media. Ini hati-hati sekali, media ini dipakai membuat kita tersesat, karena membuat kita misalnya saja, ya, demikian banyak orang-orang pinter, tanda petik merasa pinter, mengatakan jangan mau divaksin, karena vaksin itu nanti akan menjurus kepada antikris. Waduh, bayangin, sampai dibawakan firman Tuhan juga, antikris itu vaksin itu. Dan akibatnya apa? Akibatnya kita nggak mau divaksin, sakitlah kita. Ya, ada banyak hal yang kita saat ini disesatkan, yang namanya media udara ini saat ini. Banyak hal. Yang satu lagi mengatakan, hati-hati, jangan misalnya minum obat ini, minum obat itu, jangan. Kita nggak perlu. Tuhan akan menyertai kita. Jangan khawatir. Akibatnya dia malah kena sakit dan menjadi parah. Hati-hati sekali. Ini ada banyak penyesat-penyesat saat ini yang kelihatannya baik, tapi sebaliknya membuat kita kadang-kadang jadi nggak karu-karuan malahan. Ya. Jadi saya nggak mengajarkan ini karena nanti kapan-kapan ada waktu saya akan menjelaskan dari mana asalnya penyesat ini dan mengapa sebetulnya Petrus bisa mengerti setelah melihat kejadian ini. Ya. Baik, kita akan teruskan sekarang. Nah, kita kembali kepada perikop yang tadi adalah ada 5 kata-kata yang penting yang saya garis bawahi atau saya buat dengan bold merah. Ya, itu penting sekali. Nomor 1, ingat, kita diminta untuk berdoa dan berjaga-jaga, tapi syaratnya 1, bersama-sama. Ini doa bersama ini sangat kuat sekali. Ya, kadang-kadang kita doa sendirian nggak apa-apa. Ya betul, nggak ada salahnya doa sendirian juga boleh. Tapi kekuatan doa yang luar biasa adalah ketika kita bersama-sama, sehati, sepakat. Ya. Karena itu 2-3 orang itu siapa? Ya kalau kita yang punya keluarga, 2-3 orang ya suami, istri, dan anak lah. Yang paling penting ya, yang ada di situ yang dekat bersama-sama. Dan di situ jelas sekali dikatakan. Yang kedua, kapan kita berdoa? Kalau kita menghadapi kesedihan, ketakutan, atau kegentaran, boleh. Manusia selalu jangan bilang, oh kita kuat, kita nggak perlu macam-macam, kita kuat. Pokoknya bersama dengan Tuhan, kita imanin, kita kuat. Betul juga. Tapi manusia kita masih tetap ada di dunia ini. Karena itu Tuhan mengatakan kehendak Tuhan jadi seperti di surga. Tapi ada di kita gitu ya, seperti di surga. Kalau kita sudah di surga, kita nggak akan mengalami seperti yang ini. Tapi selama kita ada di dunia ini, kita tahu, sebagai manusia,
kita akan menghadapi kesedihan, ketakutan, kegentaran manusiawi sekali. Ya, jangan kira bahwa kita tidak akan takut, kita adalah pemenang, lebih daripada pemenang. Betul. Apalagi yang dikatakan bersama Tuhan kita akan menyelesaikan semuanya. Betul. Tapi jangan lupa ya, doanya ditambah dengan jadilah kehendakmu, bukan kehendak kita. Kalau kita cuma menunjukkan sesuatu yang kesombongan kita sendiri, baik kesombongan rohani maupun kesombongan kita secara kuasa dan lain-lain, ya percuma, doanya nggak akan dijawab. Ya. Kemudian yang ketiga, kita cuma diminta 1 jam saja, tapi bersama dengan Tuhan. Ini yang penting, 1 jam, tapi kita berdoa dan berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Jadi 5 hal penting sekali ya. Dan kemudian yang keempat, sudah saya ulang-ulangin, jadilah kehendakmu, jadilah kehendak Tuhan, jadilah kehendak Bapa bagi kami. Ya. Karena ini penting sekali. Dan kita kemudian yang kelima, berjaga-jaga dan berdoa. Ini penting karena saya merasa ada sesuatu yang penting yang kita harus hadapi. Dan kalian pasti akan menghadapi hal-hal ini juga. Karena itu, anggaplah ini sebagai perlengkapan buat kalian untuk bisa maju ke depan. Kita percaya bahwa 5 hal yang penting ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sampai di sini ada yang bertanya nggak ya? Atau ada yang mau diungkapkan? Silakan dulu sebelum saya teruskan. Nggak ada? Udah jelas, Pak. Udah, oke. Ya. Sekarang, ayo kita apa yang kita pelajari dari kitab Matius 26 atau di Getsemani ini? Apa yang akan kita pelajari sesungguhnya? Nomor 1, ya tentunya pentingnya doa bersama. Saya selalu ingatkan ini, itu ada di Matius 18, 19, dan 20, sudah saya sebutkan tadi. Bahwa kalau kita sehati sepakat bersama-sama, Bapa di surga akan menjawab dan Yesus Tuhan sendiri akan hadir di tengah-tengah kita. Itu yang pertama. Penting sekali kita doa bersama-sama. Ya. Kemudian kapan kita akan berdoa? Saya sudah ulangin tadi. Ketika kita menghadapi kesedihan, ketakutan, kegentaran. Ya. Itu waktunya kita betul-betul doa bersama. Kapan kita berdoa bersama? Itulah waktunya. Nah, sekarang mengenai berjaga-jaga. Ini ada penting sekali kalau kita melihat di 2 Petrus 1, 2 Petrus 2, ayat 1 sampai dengan doa. Karena adanya penyesat-penyesat. Dikatakan kita berjaga-jaga terhadap apa? Terhadap penyesat-penyesat. Terhadap mungkin istilahnya pencobaan. Pencobaan itu bisa saja timbul dari diri kita sendiri, karena hati kita yang sedang serakah, kita dapat wah tetangga kita luar biasa, lebih dapatnya lebih bagus. Wah, kita akan minta doa, kita doa, Tuhan, kenapa tetangga kita dikasih, kita nggak dikasih? Dan kita itu mulai ada pencobaan di dalam diri kita sendiri. Ya, hati-hati juga. Tapi juga ada pencobaan yang dari luar. Ya, banyak sekali juga yang kita hadapi yang dari luar. Misalnya saja, kita mau maju, kita mau belajar sungguh-sungguh, tapi ternyata dihalangin dengan sekitar kita. Orang-orang yang mengatakan, ngapain kamu ikut-ikutan kayak gitu? Jangan fanatik-fanatikan lah. Macam-macam hal yang seperti itu ya. Nah, kita mesti hati-hati ya. Adanya penyesat-penyesat ini, 2 Petrus 2, 1 dan 2 ini menjelaskan benar. Kenapa? Karena si penyesat ini cuma membuat kita tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan yang benar dan yang salah di hadapan Tuhan. Nah, ini penting sekali. Kenapa terjadi seperti ini? Karena itu Salomo di 1 Raja-Raja 3, nanti buka saja dan baca sendiri, 1 Raja-Raja 3, 5, 9, dan 12. Salomo ini menyentuh hati Tuhan. Kenapa dia menyentuh hati Tuhan? Ketika Tuhan menawarkan dia, Salomo, kamu mau minta apa saja? Aku sudah janji kepada bapakmu Daud yang taat, setia, dan takut akan aku. Dan hatinya benar-benar ada, aku tahu ya Tuhan, hatinya ada sama dengan
rasanya Tuhan itu dekat sekali dengan Daud, dan aku sudah berjanji untuk memberkati kamu. Dan sekarang ya Tuhan tanya loh kepada Salomo, kamu minta apa? Bayangin aja, kalau kita kemudian disodori seperti itu, apalagi Tuhan yang menyatakan seperti itu, wah pastilah kalau kita Tuhan minta apa? Oh, aku minta rumah Tuhan, aku sekarang perlu rumah ini, atau aku perlu mobil, atau aku perlu, pokoknya kita keperluan kita lebih dahulu kita sampaikan. Kita perlu ini, kita perlu itu, dan seterusnya, ya. Padahal sebenarnya apa yang disampaikan di sini, Salomo bukan minta itu. Kemudian Salomo mengatakan sesuatu. Aku minta agar aku punya hati yang bisa membedakan perkara, yang bisa membedakan antara yang jahat dan baik, yang bisa membedakan antara yang benar dan salah. Ketika Salomo minta itu, Tuhan sendiri tersentuh sampai Tuhan mengatakan, waduh, karena kamu minta hal yang paling dasar, yang paling penting, maka Tuhan memberikan semuanya kepada Salomo, termasuk hikmat-hikmat yang penting dari Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, mulai dari saat ini juga, sebelum kamu dan sesudah kamu, tidak ada orang yang berhikmat seperti kamu. Luar biasa, saudara. Ini kata-kata hikmat ini ternyata penting sekali gitu ya. Nah, saya ingin menceritakan sedikit sekarang bagaimana kita bisa melakukan seperti ini, ya, karena kita tahu sekali ini ada penting sekali dan tidak ada mungkin di kitab sini, tapi saya ingin sampaikan juga mengenai hikmat ini, yaitu saya lupa dari kitab Yakobus, saya rasa ya kitab Yakobus. Ada di situ lebih jelas seakan-akan ya, dikatakan mengenai hikmat duniawi dan hikmat surgawi, ya. Nggak ada di ini, tapi saya belum sampaikan di situ, tapi jelas sekali ada hikmat surgawi dan hikmat duniawi, ya. Nanti coba dilihat, yaitu di Yakobus 3 ayatnya 13 sampai dengan 17. Dicatat aja, Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 17. Di situ dikatakan dengan jelas sekali, Yakobus mengatakan bahwa kita kalau minta hikmat seperti Salomo, ternyata ada dua hal yang penting, ada hikmat surgawi, ada hikmat duniawi, dikatakan seperti itu. Dan apa itu hikmat duniawi, apa itu hikmat ilahi lah ya, hikmat dari Tuhan, itu berbeda banget. Kenapa? Karena ternyata hikmat duniawi ini menelurkan, membuahkan atau menjadikan kita menjadi sombong, menjadi egoistis ya, mementingkan diri dan lain-lainnya. Sedangkan hikmat ilahi atau hikmat yang datang dari atas atau hikmat yang dari Tuhan, itu kita menjadi mengerti firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, dan kita juga dikatakan betul-betul mengerti untuk merenungkan firman itu dan menangkapnya dan melakukannya, ya. Itu hikmat ilahi seperti itu. Makanya penting sekali hati-hati juga ketika kita minta hikmat, karena hikmat diberikan dengan betul-betul cuma-cuma, dikatakan ya. Makanya saya mengatakan seperti ini ya, dan ini mungkin juga penting buat kita ya. Jadilah seperti Salomo, yaitu orang yang dikatakan arif dan bijaksana. Arif bijaksana itu baru betul-betul orang yang seperti Salomo ini. Nggak cukup cuma dikatakan jadilah seperti Salomo, orang yang bijaksana. Nggak cukup cuma kata bijaksana. Indonesia bagus sekali, arif dan bijaksana, ya. Kenapa demikian? Karena ada jelas sekali dijelaskan di situ, kata arif itu munculnya dari pengertian, dari pengetahuan. Seperti saya sekarang, saya bertambah, usia saya bertambah dan bertambah. Kalau suatu ketika kemudian saya ditawari dengan teh botol misalnya di depan saya, dan di sebelahnya ada air putih misalnya gitu ya, kita ditawari ini, ayo minum teh botol. Kan semua makanan pokoknya minumnya teh botol katanya begitu kan ya. Kalau saya waktu itu masih muda,
Mas ini mungkin saya nggak mikir, wah terima kasih, kita ambil yang paling enak buat kita yaitu teh botol. Tapi dengan usia saya harus mengerti, saya harus punya pengetahuan bahwa teh botol itu sebenarnya terlalu banyak gulanya, tidak baik buat orang seusia saya. Jadi dari pengertianlah kita menjadi arif, menjadi mengerti, membedakan mana yang sebetulnya benar dan mana yang tidak benar. Ya, itu yang diminta oleh Salomo kan, membedakan yang benar dan yang salah. Dan kemudian juga misalnya saja dikatakan dengan jelas sekali adalah bijaksana. Bijaksana artinya kita menjadi bijak, dan kalau arif datangnya dari pengertian, datangnya dari pengetahuan kita. Karena Amsal mengatakan dengan jelas sekali ya bahwa segalanya itu dasarnya adalah takut akan Tuhan. Itu penting sekali ya. Kemudian yaitu Amsal 1 ayat 7. Dan kemudian sekarang bijaksana. Kata bijaksana sini adalah yang penuh hikmat. Ya, di situ jelas sekali penuh hikmat. Kalau kalian semuanya baca Roma 12, itu Rasul Paulus mengatakan Roma 12 ayatnya yang kedua, dikatakan kalau kamu nggak bisa berubah budimu, nah budi di sinilah menyangkut perasaan, pengertian, pengetahuan, juga pikiran-pikiran kita, dan juga yang menyangkut karakter kita. Kalau kita nggak bisa berubah, dikatakan kita nggak tahu ini yang benar mana. Dari maksudnya kebenaran Allah itu kita nggak bisa mengerti, nggak bisa tahu sebetulnya. Kan itu yang diminta oleh Salomo. Ya. Jadi kita harus bisa berubah. Dan di sini kita mengerti kata bijaksana. Karena kata bijaksana ini harus dipenuhi dengan hikmat-hikmat yang datangnya dari atas. Hikmat-hikmat ilahi, bukan hikmat-hikmat duniawi. Baru kita dikatakan menjadi orang yang bijak, arif dan bijaksana. Ini penting, apalagi bertambah usia, bertambah kita menghadapi masalah persoalan. Kita tahu tadi ya, bahwa masalah persoalan membuat kita dewasa. Dan itulah yang membuat kita dikatakan menjadi orang-orang yang arif dan bijaksana. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat dikatakan hati-hati, karena lawan kita bukan darah dan daging sekali lagi, melainkan penguasa, penghulu-penghulu. Tadi saya sudah jelaskan dengan jelas sekali. Karena itu hati-hati, karena lawan kita ini benar-benar yang dikatakan penghulu dan penguasa-penguasa di udara. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kemudian menyesatkan kita. Karena itu kita harus siap-siap. Nah, sekarang kesimpulannya sekarang, yang penting sekarang. Setelah kita belajar semua ini, kemudian kesimpulannya bagaimana kita harus bersikap. Kalau adanya seperti ini, di samping kita berdoa bersama-sama, di samping kita juga berjaga bersama-sama, kita lakukan 1 jam saja, dan kita juga melakukan semua itu supaya kehendak Tuhan jadi. Tapi kemudian sehari-hari ini loh, kalau kita menghadapi masalah seperti itu, kesimpulan kita, apa yang akan kita hadapi? Nah, kita lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus di Efesus 6, ayat 10 sampai dengan 18, itu jelas sekali mengatakan. Kita mulai dengan Efesus 6, ayat 10 sampai dengan 18. Ya. Satu perikop lagi. Sorry, bentar ya. Mungkin ini belum. Saya rasa sudah ada. Ya. Yaitu kesimpulan Efesus 6 ada di PowerPoint sebetulnya. Oke, sambil menunggu mungkin ini akan membukakan ini ya, kesimpulan ini Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18 dikatakan seperti ini ya. Kalau kita menghadapi ini ada ini ya, kesimpulannya Efesus 6 sampai 10 sampai 18. Yang pertama Tuhan mengatakan apa? Berdirilah tegak seperti yang disampaikan kepada Yosua. Jadi ini yang pertama sekali Tuhan mengatakan kamu harus teguh, kamu harus kuat di dalam aku. Yosua 1 dikatakan 3 kali Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan luar biasa sekali.
Bahkan 4 kali seharusnya Tuhan mengatakan seperti itu, kuatkan dan teguhkan, ya, berdirilah tegak. Artinya menjadi kuat di dalam Tuhan, ya. Berdirilah tegak. Di sini ini poinnya, kesimpulannya. Nah, kemudian setelah berdiri tegak, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan pakailah seluruh senjata perlengkapan Allah. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Dan ini sebenarnya yang penting sekali buat kita. Nomor 1 dikatakan, bukan soal ikat pinggang saja, tapi ikat pinggang menggambarkan untuk kebenaran. Ingat, kebenaran inilah yang paling penting sekali. Sampai Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Salah satunya bahwa Tuhan Yesus itu adalah kebenaran yang sejati. Kalau kita nggak mempelajari, kalau kita nggak dekat, kalau kita nggak mengerti, menerima dia, bahwa dialah kebenaran yang sejati, ya percuma kita menghadapi banyak masalah. Kadang-kadang kita juga jadi terpuruk-puruk, ya kan? Yang kedua, dikatakan baju sirah keadilan. Keadilan. Disinilah kita melihat sekali Salomo minta apa? Berikanlah aku menimbang perkara. Supaya apa? Supaya dia bisa menimbang. Keadilan ini penting. Adil, hasilnya tuh adil. Kebenaran dibukakan, hasilnya adil, ya. Itu betul sekali, luar biasa. Kemudian yang ketiga dikatakan kita bersepatu atau berkasut, yaitu memberitakan kabar baik, misi, memberitakan tentang keselamatan. Ya, itu harus selalu terjadi dalam kehidupan kita hari demi hari, memberitakan kabar baik, menyampaikan bahwa Tuhan adalah, apa mau katakan, keselamatan itu ada dalam Tuhan saja, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita menerima dia, maka bukan saja kita memperoleh keselamatan, pengampunan dosa, tapi juga kita menerima sebagai murid dia, kita akan disertai oleh dia, ya. Oke, yang perisai ya iman kita, tidak ada yang lain. Itulah kita bisa panah-panah api si iblis pun tidak akan menembus kita ketika kita memakai iman kita. Selalu percaya, iman kita penting, ya. Percaya kepada Tuhan bukan cuma percaya saja, tapi kita mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan kita. Ya, kita bisa mengandalkan dia. Bukan kekuatan kita, bukan kebisaan kita, bukan kepintaran kita, bukan kekayaan kita, tapi sebaliknya, bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa kita bisa mengatasi apapun juga. Asalkan kita seperti tadi, jangan lupa berdoa, jangan lupa berjaga-jaga bersama dengan dia. Yang terakhir, ya ini helmnya gitu ya, kira-kira helmnya yaitu keselamatan. Ingat, helm ini, ketopong ini, keselamatan ini mahal sekali kalau dihitung dari pengorbanan dia. Dia mengorbankan segalanya, bayangin, hanya untuk kita bisa diselamatkan. Dia bayar dengan darahnya sendiri. Penebusan kita itu dengan kuasa daripada darah dan dagingnya sendiri yang dihancurkan buat kita. Jadi jangan lupa pakai helm. Ya, seperti orang naik motor, sekarang juga ingat, keselamatanmu juga penting. Kalau kamu nggak pakai helm, kalau kecelakaan parah sekali. Sama, ini penting sekali. Ya, jadi ketopong ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesimpulannya adalah jangan lupa berdoa, berjaga-jaga bersama-sama setiap waktu, ya. Berdoalah dan berjaga-jaga bersama-sama lebih kuat lagi setiap waktu. Tuhan memberkati Anda semua. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, meskipun saya tidak bisa menerangkan panjang lebar, tapi moga-moga kalian bisa menangkapnya ini semuanya. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan atau? Ya, saya terus terang aja, sebenarnya ingin suatu reaksi, atau bukan reaksi saja, evaluasi sebetulnya
selama ini saya sudah mengajarkan Anda memberikan suatu evaluasi, baik melalui Pak Yo atau melalui saudara kita David, tolong ada suatu evaluasi gitu loh ya. Jadi buat saya penting karena saya juga harus belajar. Karena nggak cuman kita belajar itu, wah sudah kita yang lebih gitu, bukan seperti itu. Karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, kadang-kadang juga kena kalian, juga kena saya juga. Jadi saya harus belajar sungguh-sungguh. Nah, ini saya perlu evaluasinya. Kalau kalian bisa tolong dibuatkan sebuah evaluasi, nanti sampaikan ke Pak David atau ke Pak Yo khususnya ya, evaluasi di dalam apa yang setelah kalian dapat dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan saya akan mempersiapkan untuk yang berikutnya. Saya menunggu arahan daripada Pak Yo dan juga Pak David nantinya, apa yang kalian perlukan dan apa yang bisa saya sampaikan ya. Karena kemarin Pak Yo juga cerita tentang suatu mengusil bagaimana kemudian dengan baptisan, bagaimana baptisan mungkin selam, baptisan Roh Kudus, ya, baptisan api dan lain-lain seperti itu ya. Tapi saya merasa bukan cuma itu yang dikehendaki. Mungkin Pak Ayu bisa menjelaskan lebih jelas sekali sampai kemana nanti. Ya, oke, saya rasa sampai di sini aja. Saya nggak terlalu panjang untuk hari ini, tapi saya juga ingin kalian meresapi betul-betul tentang Getsemani ini. Karena ini pesan Tuhan. Pesan yang dinyatakan juga dalam bentuk contoh, yaitu dia sendiri yang melakukan. Ya, pesan ini penting, karena setelah itu dia ditangkap, dan setelah itu kita tahu dia harus mengalami sampai kematiannya di kayu salib. Bayangin, pesannya ini pesan-pesan boleh dikatakan pesan terakhir. Bahkan sampai dia contohkan, sampai dia katakan dalam ketakutannya, sampai katanya di Lukas keringatnya aja sampai berdarah. Bahkan gitu. Jadi betapa tegangnya, betapa gentarnya, betapa takutnya, betapa sedianya dia. Saya tidak menguraikan kenapa dia mengatakan sedih. Nggak tahu, nanti kapan-kapan kita akan uraikan itu ya. Dia gentar terhadap apa? Juga kita akan uraikan juga nanti. Tapi intinya ini semua dicontohkan buat kita. Hati-hati, ini bisa terjadi. Itulah yang ingin saya sampaikan pada hari ini khususnya. Sekali lagi, Tuhan memberkati Anda. Amin. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kita tutup dengan doa aja Pak. Baik. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan kami ya Tuhan, yang boleh berjalan dengan baik. Dan Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan setiap pelajaran kepada kami. Biarlah setiap pelajaran yang disampaikan Tuhan tidak terlalu begitu saja dari setiap pendengaran kami, tetapi tertanam dalam setiap hati kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri setiap pelajaran hari ini. Kami serahkan setiap waktu ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.